warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama ibunda kita Ustazah Tarsya Warsono, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, sehingga bisa selalu membimbing kita, mendampingi kita, menyemangati kita. Yang kami hormati Kepala TK, SD, para koordinator, para TK juga saya mengerti, teman-teman ustaz-ustazah dari TK, SD, dan SMP Islam Nurul Zaman. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Aula Dalam ini dalam suasana yang menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena hari ini kita dapat rezeki bakso. Alhamdulillah. Juga jus ini dari para sponsor kita. Terima kasih banyak. Insya Allah berkah bagi saya, bagi keluarga dan calon ini. Besok siapa? Besok siapa? Ya, besok siapa lagi? Setelah juga terima kasih Ustaz Bakir. Saya itu deg-degan. Ustaz Bakir bilang, saya itu kalau melihat orang hamil langsung saya jadi pengen. Saya kira mau bilang gitu. Saya tunggu-tunggu ternyata gitu. Ustaz ya. Ini mungkin di sebagian kita tidak populer 4 bulan. Biasanya kalau di kampung, termasuk kampung saya itu 7 bulan. Ini Tony di kota Blora, langsung 6 bulan. Ini Ustazah Jasmine itu sama dengan saya, ini Tony. Itu sudah populer. Sekarang ada 4 bulan. Nitoni maupun 4 bulan itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Baik apa tidak? Ya pasti baik. Sama dengan mendirikan Yayasan Al-Muhajirin Tulus Harapan digoleki ing Quran hadis ora ono. Apik to ora ya mesti apik. Karena dia menjadi yayasan itu menjadi salah satu sumber menebarkan ilmu Islam. Nah, tidak semua yang kita lakukan itu harus ada Quran dan hadisnya. Termasuk yang 4 bulan ini. Ustazah, iman itu kan ukur tiru-tiru batak pulang. Tapi ini meniru yang baik. Kalau 7 bulan itu tiru siapa? Di Islam ada apa tidak? Tidak ada. Dan tidak usah dicari dalilnya, sampai nyaman datang ketemu. Tetapi itu sesuatu yang baik. Apakah itu ajaran Hindu? Bisa saja. Hitungan 7-nya itu loh. Tetapi isinya kan baik, tidak ada masalah. Yang agak masuk akal itu malah peringatan 4 bulan, bukan 7 bulan. Karena kalau 4 bulan itu ada hitung-hitungannya. Ini para hafidh-hafidhah pasti hafal. Di beberapa ayat itu ada, termasuk di surah Al-Mu'minun. Nanti kalau ada yang kurang mohon dikoreksi. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi redaksinya kira-kira begini. Jadi proses sebelum menjadi bayi itu kan dari nutfah. Nutfah itu sperma. Jadi prosesnya itu sekitar 4 bulan. Wa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian Allah memproses dari sperma kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu dari darah yang menempel. Prosesnya 40 hari. Wa khalaqna ya. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Setelah alaqah atau darah yang menempel itu diproses selama 40 hari, diproses lagi menjadi segumpal darah. Prosesnya juga
40 hari. Jadi 40 ini ya. Itu 40 kali 3 itu menurut pelajaran PAI jumlahnya 120. Itu PAI. 140 itu berapa bulan satu saja? 120 hari itu 4 bulan ya saudara. Pintar saudara matematikanya. 120 hari itu sama dengan 4 bulan saudara. Karena itulah orang hamil 4 bulan itu didoain. Kenapa kok mendoakan itu 4 bulan? Karena setelah 4 bulan ayat berikutnya fasawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian setelah 120 hari atau 4 bulan Allah itu meniupkan ruh pada janin tersebut. Itu. Setelah itu gimana ayatnya? Sam'a wal absara itu loh. Nah, kemudian Allah menciptakan as-sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Itu ceritanya. Jadi karena 4 bulan itu proses peniupan roh, kemudian di sana dicatat rizkinya nanti seberapa, saudara rizki. Kemudian ada nanti umurnya berapa, meninggalnya di mana. Nah, itu kan proses krusial. Tanggal-tanggal itu krusial, bulan-bulan itu krusial. Maka bagi orang tua calon bayi perlu mendoakan calon bayinya doa-doa terbaik. Itu ceritanya kenapa kok 4 bulan. Mau doa setiap hari juga lebih bagus, tetapi panjenengan tidak usah alergi dengan angka-angka itu. Orang mau 4 bulan, 5 bulan tidak masalah. Seneng dilakoni, orang seneng rasa dilakoni. Ojo dipaido, mantap dengan pilihan sendiri, jangan mudah menyalahkan orang lain. Pokoknya seperti itu. Nah, ustaz-ustazah sekalian yang berbahagia, maka ini saya ingin kampanye lagi. Ini ngaji Aqidatul Awam itu belum mulai, tetapi saya ingin kampanye satu lagi. Ini satu tadi membawa kitab Aqidatul Awam itu sudah dicatat oleh malaikat rakib mau ngaji. Saya ngaji itu kok enggak catatannya satu lagi. Ustaz-ustazah, saya itu pengen ngaji satu slot lagi namanya Fikih Muqarron. Kitabnya namanya Muqarronatul Fiqhi. Bahasa Indonesia perbandingan mazhab. Gak usah dibayangkan sulit karena ini mudah dan panjenengan pasti bersinggungan dengan fikih Muqarron. Hanya mungkin istilah ini asing karena ini istilah akademik. Kalau di pesantren namanya Muqarronatul Fiqhi. Penting dan setiap hari seperti itu. Perbandingan mazhab. Maka teman-teman perlu tahu perbandingan mazhab. Yang namanya Ustaz Udin, mana Ustaz Udin? Kalau takbir itu begini, Allahu Akbar, Ustaz Mulyono. Yang lain kalau takbir diangkat, itu namanya materi perbandingan mazhab. Dan panjenengan harus tahu itu. Sing ngene iki yo ora ngarang-ngarang dhewe. Sing ngene iki yo ora ngarang-ngarang dhewe. Semua ada dasarnya, dan dasarnya apa? Nah, itu masalahnya. Kita itu ikut guru kita. Maka meyakini apa yang kita ikuti benar harus seperti itu, tetapi jangan mudah menyalahkan orang lain. Nah, tugas saya nanti kalau jadi dapat satu slot fikih Muqarron, nanti saya carikan banyak materi. Panjenengan pasti suka. Jadi utamanya mulai saudara. Masuk kecap nomor 2. Nah, itu banyak contohnya seperti itu. Ada dasar hukumnya. Nah, ada juga orang itu yang ngarang-ngarang karena fanatik. Yang tadi di khotbah Jumat sana itu sudah disampaikan oleh Pak Khotib. Karena ya saya sendiri. Contoh yang namanya jangan sampai semangat mengalahkan ilmu. Ilmunya segini, semangatnya lebih tinggi, itu kurang baik. Takbir, Ibu.
Nah, saya contohkan, loh ini tenang, benar. Ada orang takbir fanatik bahwa saat sholat itu semuanya harus menghadap kiblat. Saat takbir itu begini, Allahu Akbar. Loh ini menghadap kiblat semua. Loh ini benar, saya tanya loh sampai katanya kalau sholat itu menghadap kiblat, ini loh menghadap kiblat. Kalau ini kan menghadap ke atas dari jarinya. Kalau begini itu menghadap kiblat. Loh sampai segitunya. Nah ini namanya berlebihan, semangat mengalahkan ilmu. Ini perbandingan madhab. Jadi penting ustaz-ustaznya perlu tahu apa gunanya ngaji perbandingan madhab. Manfaatnya banyak. Yang pertama panjenengan ngerti agama. Yang kedua orang kagetan. Orang kagetan ya ustaz-ustaznya. Yang ketiga tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau panjenengan kok sholatnya dengan keluarga saja, orang pesantren mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Begitu keluar di kota mana alun-alun, lihat sebenarnya kalau gini-gini, mesti pusing itu sholat kok dolanan. Enggak dolanan, ini ada dasar hukumnya. Hadisnya juga ada. Hadisnya itu bunyinya satu, tapi praktiknya macam-macam. Nah itu yang penting ikut ulama. Nah ini pentingnya, tugas saya hanya membacakan, jadi panjenengan nanti menikmati. Wes pokoknya ngurungoke kok, ngurungoke, tidak usah mikir, tidak usah kamelan. Ini kalau Ustaz Anas nanti baca kritik biar panjenengan ngerti mubtada khobar. Kalau saya nanti waktunya tidak cukup, pokoknya to the point. Saya contohkan promosinya perbandingan madhab. Di antara banyak dari panjenengan mungkin ada perbedaan. Ini masalah yang membatalkan wudu, bersentuhan kulit. Nah, saya ini bersentuhan kulit. Ayatnya itu satu, aula mastumun nisa, artinya laki-laki menyentuh perempuan. Ayatnya satu, tetapi produk hukumnya itu tiga, berbeda-beda dan semua ada landasan hukum baik dari Quran maupun hadis. Imam madzhab itu jumlahnya banyak, puluhan, ratusan. Tetapi yang terkenal sampai sekarang itu 4. Dari awal Imam Hanafi atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Samudra tidak masuk karena itu teroris. Ya, 4. Apakah 4 orang itu yang paling pintar? Bukan. Karena yang lain juga hebat. Bedanya apa? Yang 4 itu punya pengikut banyak sehingga kitabnya itu donaji. Begitu. Bukan lebih hebat daripada yang lain, mereka semuanya hebat. Aula mastumun nisa, laki-laki menyentuh perempuan itu ada 3 pendapat. Kita awali dari madzhab yang paling tua dari 4 madzhab, Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, ayat itu bukan berarti kalau misalkan Ustaz Ali kesenggol Ustazah Indah langsung batal, bukan. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud menyentuh itu adalah kata-kata kiasan. Kiasan itu majas. Majasi ya, bahasa dalamnya itu najas. Yang dimaksud tidak seperti itu. Nanti kalau mengungkapkan apa adanya terlalu vulgar, porno. Tuh, yang dimaksud bersentuhan itu bukan antar kulit, tetapi berhubungan suami istri. Nah, kok Imam Abu Hanifah bisa menyimpulkan seperti itu? Ngarang dari mana? Tidak ngarang, hasil istiak beliau. Al-Quran dibuka itu beberapa Al-Quran bunyi memang seperti itu. Kadang-kadang Al-Quran itu kan halus. Maka suatu saat, jadi salah satu wanita terhebat di dunia ini adalah Maryam. Maryam itu wanita suci terhebat. Beliau pokoknya ibadahnya luar biasa, tidak pernah mall. Kebetulan enggak mewah. Ya. Nah, tiba-tiba Allah mengutus malaikat supaya memberikan berita gembira kepada Maryam. Wahai Ibu Maryam, Allah memberikan berita kepadamu bahwa engkau akan hamil. Hamil seorang putra
hebat yang akan menjadi pemimpin umatnya. Siti Maryam, orang Jawa kan pakai Siti. Siti Maryam itu kan kaget, merasa tertuduh, seakan-akan kan itu menuduh zina seperti itu. Karena itulah beliau komplain, loh piye toh mas, malaikat itu loh piye toh pak malaikat, kok iso aku hamil? Padahal walam yang sasni dasar, tidak ada dasar, tidak ada dasar manusia satupun yang pernah menyentuhku. Ono wong disentuh hamil? Tidak ada. Dicari aduk hamil? Tidak ada. Jadi bahasanya Siti Maryam itu harus, saya tidak pernah bersentuhan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki kok bisa hamil, ini bagaimana? Maksudnya disentuh itu yang menikah kemudian berhubungan suami istri. Nah ini majas, namanya kias. Jadi masa menyentuh itu salah satu artinya adalah kiasan berhubungan suami istri. Nah ayat itulah yang dipakai oleh Imam Hanafi untuk menafsiri aula mastumun nisa. Maka menurut mazhab Hanafi, laki-laki perempuan bersentuhan setelah wudhu itu tidak batal, sengaja maupun tidak batal, godong maupun tidak batal. Seperti itu ya, mazhab Hanafi. Di Indonesia itu mayoritas Syafi'i. Mazhab Hanafi itu adanya di sekitar Turki. Kalau panjenengan melihat drama atau sinetron Turki itu, Mehmet itu, Mehmet itu kan Muhammad ya, Muhammad itu Turki. Itu mazhabnya mazhab Hanafi. Nanti kalau sholat semat kelihatan itu. Jadi itu mazhab Hanafi bersentuhan tidak batal. Padahal ayatnya satu. Maka besok kalau panjenengan rekreasi atau kemana-mana, begitu ada orang setelah wudhu mau sholat nyenggol tidak apa-apa, tidak usah kaget. Loh, atau ngaji. Tidak, mazhabnya itu beda. Ya, jangan mudah menyalahkan gitu. Apalagi membedakan. Yang kedua, mazhab Maliki. Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu tidak ada hubungannya dengan tiga. Kemudian kalau Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid Imam Hambali. Itu mereka kadang-kadang tidak sama. Termasuk dalam hal ini. Menurut mazhab Maliki, aula mastumun nisa, laki-laki menyentuh perempuan itu bisa batal kalau ada unsur seneng. Bahasa kitabnya namanya warda atau syahwat. Maka kalau kesenggol, jadi kesenggol, misalkan Ustaz Samsul, karena tempatnya itu terbatas, sebelahnya Ustaz Munifah juga Nah, karena tidak sengaja, maka itu tidak batal menurut mazhab Maliki. Sesuatu tidak batal, tidak boleh. Itu namanya enak-enak. Kalpek. Ya, gak sengaja, nah itu tidak batal. Kok dibarengi meneng? Nah itu baru batal. Diulanginya 9 bulan, itu baru batal. Kenapa? Nah, Imam Malik ini logikanya kuat. Ini pakai logika, tapi juga ada hadisnya. Logikanya begini, Allah itu membuat redaksi aula mastumun nisa, laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Pada umumnya, nek wonge normal, wis seneng alias syahwat, laki-laki perempuan, maka tidak dibahas perempuan menyentuh perempuan, karena pada umumnya orang seneng. Loh, kata-kata Pak Ajaran seneng kok tak ceritani loh. Kata-kata umumnya itu saya pikir, dan itu penting Ustaz ya. Kalau di pesantren, kadung kadang jalan-jalan menyawit Ustaz Anas, kalau di pesantren murni itu laki-laki
perempuan itu ada saudara ya. Jadi kalau perempuan cantik itu penggemarnya banyak, sama-sama perempuan. Itu kalau di pesantren mulai karena mereka tidak pernah ketemu laki-laki. Sebagaimana laki-laki kalau di pesantren salaf itu tidak pernah ketemu perempuan. Jadi ono elanang bagus lah. Itu maka kata-kata pada umumnya itu penting. Nah, Imam Malik itu tidak hanya ngarang, logikanya masuk akal. Laki-laki perempuan. Nah, hadisnya juga ada, hadisnya banyak dan yang paling banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Di antaranya begini, Sayyidah Aisyah itu cerita. Suatu saat Nabi itu pernah mencium salah satu istrinya. Ya beliau sendiri maksud pernah mencium saya, beliau malu. Maka teksnya itu pernah mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu. Seperti itu. Berarti bersentuhan suami istri itu tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab siapa sekali? Maliki. Ya enak, semuanya itu ada plus minusnya. Maksud dikurangi saya enak-enak. Loh, suami istri kok bersentuhan itu mahram tidak kan suami istri itu? Tidak ya? Suami istri itu ya mahram, kalau mahram kan haram dinikahi. Nah, maka tinggal satu nada. Kalau Hambali itu sama dengan Imam Maliki. Secara umum itu mirip. Itu kan mereka semuanya muhaddis. Imam Malik seperti itu ya, jadi tidak batal. Kalau Imam Syafi'i itu kembali ke teks Al-Qur'annya. Al-Qur'annya Allah masukun nisa, laki-laki menyentuh perempuan itu menurut kaidah kebahasaan ya seperti itu, tidak perlu ditafsiri. Maka laki-laki menyentuh perempuan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, itu wudunya batal. Lah karena Indonesia itu mayoritas mazhabnya Syafi'i, maka mengikuti seperti itu. Tetapi panjenengan jangan mikir bahwa Syafi'i itu sebaik-baiknya mazhab, jangan, karena itu akan menjadi orang yang kemaki. Ya, kemaki itu sombong soal kita. Mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu sebaik-baik mazhab kan ngarani gurune jenenge Imam Malik itu gak pinter. Jadi kalau saya mazhab Imam Syafi'i mantap, ya mantap saja. Kalau orang lain mau ikut mazhab Maliki, monggo Imam Maliki jos. Mau ikut mazhab Hanafi, monggo Imam Hanafi juga jos. Mereka semuanya hebat-hebat. Ahli Quran. Kita tidak ada tandingannya. Karena itulah Maliki itu mengikuti mereka. Itu mengikuti gurunya. Nah gurunya, kadang gurunya kita juga tidak jelas gurunya ikut siapa. Guru ada orang yang tidak tahu sanad gitu, pokoknya manut orang, mati urip manut satu orang itu. Ada baik apa tidak itu, kalau yang diikuti pas baik ya baik. Contohnya siapa? Ya contohnya istri saya sendiri. Loh, istri saya sendiri itu mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, nggak tahu dia. Nah mazhabnya siapa? Mazhabnya itu bapaknya. Bukan ada saya. Wong dari kecil dididik oleh bapaknya. Jadi bapaknya itu kalau sholat subuh kunut, maka dia kunut. Kunut ikut siapa? Apa ikut Rasulullah? Tidak. Ikut ajaran bapaknya. Nah kebetulan bapaknya itu kan benar. Nah seperti itu. Jadi yang penting kita meniru orang yang kita yakini benar. Karena membaca Quran, membaca hadis itu kan tidak gampang. Tidak semua hadis itu bisa diamalkan apa adanya. Ya, tidak semua hadis bisa diamalkan apa adanya. Jadi kalau istinja, kalau di toilet itu hadisnya malah pelanggaran kalau kita mengikuti hadisnya. Kanjeng Nabi itu melarang kita buang hajat menghadap ke utara dan selatan, gitu ya. Tetapi walakin syariku awberibu, kalau itu madheplah kulon utawa wetan. Nek madhep kulon itu madhep Ka'bah, gak disopan. Madhep wetan itu ngukuri materi Ka'bah, gak disopan. Loh, padahal hadisnya ngomong kulon utawa
seperti itu karena Kanjeng Nabi ketika ngendika seperti itu beliau saat di Madinah itu utaranya Mekah katanya, saya coba pronunciasi. Nah karena di utaranya Mekah umat Islam gak boleh di toilet madep ke selatan atau madep ke utara, itu gak boleh. Tapi nenek madep ngetan utawa kulon, jadi tidak menghadap Ka'bah. Itu teksnya hadis seperti itu. Kalau kita mengikuti apa adanya kan menjadi tidak benar. Itulah pentingnya ngaji. Nah ini perbandingan madzhab. Teman-teman sekalian, teman-teman memang perlu sekali ngaji perbandingan madzhab. Jadi satu bulan kita ada 4 slot sampai 5 slot Jumat. Jumat pertama nanti Aqidatul Awam, Jumat kedua nanti Ustadz Anas, Jumat ketiga nanti yayasan, kemudian Jumat keempat nanti perbandingan madzhab. Ya, mudah-mudahan ini bisa jalan terus. Ini setengah 2. Ya, itu perbandingan madzhab. Jadi Aqidatul Awam itu juga penting jurusan ke sana, perbandingan madzhab itu juga penting jurusan ke sana. Nah kalau begini dasarnya apa? Kalau begini dasarnya apa? Ada. Besok nanti akan ada. Kalau sujud itu dulu atau lututnya dulu atau tangannya dulu, itu dasarnya ada. Yang tidak boleh langsung batuknya yang langsung diumumkan. Innalillahi sadaqah dasari. Nah itu pentingnya ngaji. Nanti benar loh ya. Kalau tidak biasa ya ini kan ditambah. Oh ternyata itu ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Ada hadisnya bunyinya begini. Wa yuharrimuha. Itu ya. Menggerakkan jari telunjuk. Masyaallah la ilaha illallah. Itu menggerakkan. Ada juga yang menggerakkannya begini. Ada yang begini. Begini dan itu hanya saksi. Ada nanti takbir yang muter-muter ini loh ya. Ada kajiannya. Kemudian ada nanti saya sampaikan juga perbandingan madzhabnya. Kalau sholat tidak ada yang begini. Ya. Ada yang mirip, ada yang begini, ada yang begini. Loh, yang lepas ini ada. Loh, siapa yang bilang nggak boleh? Kui podo ngarani Imam Malik gak pinter. Nah, nanti kalau dikira Ayatullah Khomeini kurang alim piye, kurang pinter piye? Allah. Ya seperti itu. Ya boleh ada dasar hukumnya. Yang penting kita tahu dasar hukumnya. Yang tidak boleh Allah. Itu sholatnya sama. Ya satu ya. Lalu anak-anak muda itu sholatnya malah malu saja. Jadi dia sholat Allah. Itu namanya narsis. Ya, kalau tangan itu ada loh ya urutannya di dada sodr atau tahta sodr itu ada. Kalau yang di belakang tidak ada. Itu ya. Tapi kita perlu tahu dasar hukumnya biar tidak abukan, biar tidak menyalahkan dan tidak menyalahkan orang. Biar tidak itulah dasarnya tidak sombong. Oke, demikian Ustaz saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah.